Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai manajemen resiko. Nah, kenapa pentingnya banget manajemen resiko ya? Karena dengan belajar manajemen resiko ini kita jadi dapat berpikir lebih jauh ke depan, menghitung dan memperkirakan resiko-resiko yang bakalan terjadi di masa yang akan datang. Nah, perkiraan ini penting sekali ya, bukan hanya untuk di bisnis, di pekerjaan, kita juga membutuhkan manajemen resiko untuk kehidupan sehari-hari kita juga dalam mengambil keputusan, baik untuk diri sendiri, keluarga, orang sekitar kita, dan juga masyarakat. Nah, resiko itu, kenapa ada resiko seperti itu ya? Kenapa hidup itu tidak santai-santai aja, baik-baik aja semuanya gitu ya. Nah, karena resiko ini lahir karena sebuah kondisi yang tidak pasti, betul nggak? Ada nggak kondisi yang pasti? Ya ada kondisi pasti. Apa coba? Yang pasti itu kematian misalnya. Ya jelas, mati itu jelas. Tapi kita tidak tahu kapan kita mati, jadwalnya kapan itu kita nggak tahu. Maka kondisi tersebut bisa dikategorikan ya kita tidak pasti gitu matinya kapan gitu kan. Nah, sehingga timbullah sebuah resiko-resiko di sini ya. Kenapa resiko itu timbul ya? Karena ada kondisi ketidakpastian. Nah, ketika kita tidak bisa mengelola resiko, maka resiko itu akan melahirkan sebuah kerugian. Jadi dampak kerugian itu dapat kita kita ini ya, kita alami gitu karena ada resiko-resiko, sehingga kita memang harus benar-benar berpikir, harus benar-benar menimbang mengenai keputusan-keputusan yang kita ambil gitu ya, sehingga jangan sampai nih ya anak-anak muda zaman sekarang nih ya gitu memutuskan untuk menikah dengan A gitu karena landasannya cinta saja misal, tanpa memandang aspek yang lain gitu. Nah, kenapa? Karena nanti banyak hal yang timbul dari aspek-aspek yang tidak pernah kita mau pikirkan. Nah, jadi memang dasarnya kita harus mau untuk membreakdown resiko itu dan memilih resiko yang paling kecil kan pastinya, atau resiko paling besar dengan konsekuensi yang paling besar juga ya. Itu sebuah keputusan. Nah, bagaimana keputusan itu tidak merugikan kita secara besar kan ya gitu. Jadi nah itu kita pentingnya untuk memanajemen sebuah resiko dan kita kelola resiko itu supaya kerugiannya pun bisa kita perkirakan atau kita kendalikan. Nah, untuk tipe-tipe resiko itu sendiri ya, tipe-tipe resiko itu ada resiko yang pure atau alami ya. Kalau resiko alami ini benar-benar resiko yang apa? Yang tidak ada untung-untungnya lah. Pasti kita rugi, lingkungan rugi, orang lain rugi, masyarakat rugi, pemerintah rugi, nggak ada yang untung nih di sini gitu ya. Untuk resiko yang benar-benar alami gitu. Sedangkan untuk resiko spekulatif ini ya ketika kita mengalami kerugian, yang lain juga ada yang untung nih gitu. Jadi ada pihak-pihak yang dirugikan dan ada pihak-pihak yang diuntungkan. Nah, sedangkan statis dan dinamis ini yaitu kalau statis itu kan memang tetap ya dia itu. Jadi bagaimana lagi nih kalau cuacanya seperti ini nih atau pergeseran buminya sampai mencapai angka tersebut, maka bisa terjadi gempa bumi gitu kan. Gempa bumi bisa apa? Ada bencana nih, bencana gempa buminya bagaimana, merusak rumah gitu kan. Nggak ada yang diuntungkan nih dari sebuah
gempa bumi gitu. Kemudian apa yang dinamis nih? Yang dinamis ini karena ada perubahan kondisi lingkungan saja ya. Biasanya apa? Perubahan dinamis ini karena banyak orang memotong pohon. Nah, terus banyak juga pembangunan-pembangunan di daerah hijau misal. Nah, perubahan kondisi yang seperti ini nih ya, atau juga ada juga yang asapnya kendaraan yang tidak ini ya, tidak bagus untuk lingkungan seperti itu sehingga mencemari seperti itu. Nah ya, kondisi-kondisi yang dinamis ini yang membuat sebuah resiko juga nantinya, entah itu resiko yang alamiah juga bisa terjadi dan spekulatif pun juga bisa terjadi. Nah, ini adalah resiko yang benar-benar mutlak ya, mutlak kerugian dan tidak ada yang diuntungkan dari uh, kerugian ini, resiko yang terjadi ini. Ya, tidak ada, mutlak semua kerugian. Itu yang baru-baru viral ini mengenai kecelakaan ya. Kecelakaan beruntun, banyak orang yang dirugikan, bahkan kendaraan bermotor dan banyak orang yang tidak ada keuntungan sama sekali di sini. Jadi pure resiko yang benar-benar pure di sini gitu. Nah, untuk spekulatif resiko, jadi di mana spekulatif resiko ini ada orang yang mengharapkan sebuah kerugian nih gitu, dan ada yang mendapatkan keuntungan. Jadi ada yang rugi dan ada yang untung. Nah, ketika di sana pihaknya rugi, mereka akan menjual nih ya. Nah, ayo yang rugi-rugi dijual gitu ya. Dan kita yang punya uang, punya saving yang ingin diinvestasikan, kita membeli yang lagi turun-turun nih. Nah, karena someday atau kapan dia juga akan naik juga nantinya gitu. Jadi spekulatif resiko ya, di sini ada yang untung dan ada yang rugi. Nah, silakan bisa didiskusikan ini yang namanya ketika kita investasi emas yang lagi hits ini ya, semua orang pada jual-jual emas, jual beli emas seperti itu. Nah, investasi emas ini termasuk tipe resiko yang mana? Silakan didiskusikan. Nah, untuk di awal kita akan membahas proses manajemen risiko, tapi masih dalam taraf yang dasar-dasar dulu ya, karena ini pendahuluan. Maka proses manajemen risiko yang paling utama, yang pertama kali yaitu kita harus bisa mengidentifikasi risiko tersebut. Nah, ketika ada kebakaran rumah, itu sumbernya dari mana gitu kan ya? Ternyata dari api. Kebakarannya karena api nih, mereka sedang membuat grill, lupa untuk mematikan gitu kan, sumbernya api gitu ya. Kemudian ada juga ini berdasarkan kumparan.com ini ya, ada rumah ya, rumah warganya ini kebakaran, nah ya, terbakar. Nah, ini diakibatkan oleh hubungan pendek arus listrik. Nah, ini ada juga ya, kita harus tahu nih gitu. Dan sampai kalau kita tahu di tempat kuliah kita, kamar kita, atau di rumah kita, atau bagaimana, itu ada sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak standar mungkin ya. Kita harus bisa berpikir akan apabila ini saya biarkan begini, bagaimana resikonya, dan apabila saya membantu, saya bermanfaat, pastinya seperti itu. Setelah kita tahu sumber dari resiko, maka kita evaluasi ya, evaluasi dan pengukuran resiko. Nah, kita evaluasi resiko nih ya. Ternyata api itu karena tahu sumbernya nih ya, ini termasuk resiko yang apa ya kita, resiko yang pure resiko, atau yang spekulatif resiko, atau yang pure statis, atau pure dinamis gitu. Jadi kita evaluasi dulu resikonya gitu, masuk karakter yang mana nih gitu ya.
Kemudian ada beberapa tipe pengukuran resiko yang nanti kita juga akan bahas. Nah, yang sering digunakan ini teknik probability ya, karena kita waktu SMA nih sudah diajari tentang teknik probabilitas. Nah, gitu. Sehingga ya mungkin secara umum kita pasti memahami. Nah, ini pengelolaan resiko ya. Jadi resiko itu kita kelola dengan sedemikian rupa. Nah, penghindaran ya, resiko itu kita hindari, jangan sampai ini ya resikonya terjadi pada saya gitu ya. Ya sudah kita hindari aja gitu ya. Tapi ini tidak cocok untuk seorang pembisnis ya. Kalau pembisnis kita harus menghadapi resiko nih, kita harus mengelola resikonya gitu, kita juga harus menerima resikonya gitu. Kemudian ada pengelolaan resiko yang ditahan atau retention ya. Pengelolaan resiko ini dengan cara menahan atau menanggung sendiri. Contoh ya, saya tidak mau ikut, ini hanya sekedar contoh ya, saya tidak mau ikut asuransi kesehatan nih, karena bagi saya kalau saya sakit ya sudah saya bayar sendiri aja, atau saya sakit selama ini cuma 3 tahun sekali. Jadi apa, pengelolaan resiko dengan cara menahan atau menanggung sendiri. Seberapa sih sakitnya saya gitu, saya jarang sih mengamar di rumah sakit, mungkin cuma batuk pilek, periksa aja ke dokter umum beres gitu. Nah, ini seperti ini, sehingga dia memilih untuk menanggung sendiri resikonya. Kemudian ada diversifikasi atau menyebar atau exposure. Jadi untuk mengelola resiko ini ya, kita tidak mau menaruh telur di keranjang yang sama, intinya seperti itu. Jika kita mau investasi nih ya, kita tidak berinvestasi pada jenis usaha yang sama. Jadi kita mendiversifikasi usaha. Misal saya menanamkan saham di bidang fashion gitu ya. Ketika fashion lagi bagus-bagusnya di bulan Ramadan nih ya, ternyata ada bisnis saya lainnya yang tidak jalan, misalnya di bisnis kesehatan, karena orang waktu lebaran tidak sakit. Nah, gitu. Jadi kita jika kita menaruh satu keranjang aja nih ya unit bisnisnya, wah itu bisa bahaya, ketika lagi turun ya udah turun semua gitu. Kemudian kita mentransfer resiko kepada pihak yang mampu menangani. Misal ya, ketika kita gelisah tentang masa depan anak-anak, maka kita khawatir anak-anak nanti tidak bisa sekolah sesuai keinginannya gitu, bagaimana biayanya, seperti itu. Jadi kita transfer resikonya kepada pihak-pihak yang mampu menangani, misalnya asuransi pendidikan. Nah, di situ kita transfer nih resikonya. Jadi misal bila saya ada kendala, maka biar asuransi ini yang membantu anak-anak untuk bersekolah, mencapai cita-citanya, seperti itu. Ada lagi yang pendanaan resiko, mendanai kerugian yang terjadi jika suatu resiko itu muncul. Oke, jadi didanai ya, nggak apa-apa, saya spare dana kok untuk servis A, servis B, alat-alat B, seperti itu. Atau pendanaan resiko ini misal ya, ketika kita membeli HP, handphone ya, kita tidak ikut asuransi gitu kan, biasanya kan kita ditawari asuransi untuk handphonenya gitu, karena ketika rusak nanti kita bisa bantu ke pusat center, kemudian ada apa namanya, ada penilaian handphonenya itu dengan nilai yang lebih tinggi gitu, tapi kita memilih untuk tidak membeli asuransi tersebut. Kenapa? Nggak apa-apa, kalau memang ternyata rusak nih HP-nya, ya sudah, saya akan membeli baru gitu, karena
handphone itu terus berkembang dan update. Jadi ketika rusak ya sudah rusak. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa didiskusikan bersama. Silakan dijawab sesuai dengan pemahamannya yang sudah saya terangkan tadi. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Membeli asuransi kendaraan merupakan contoh pengelolaan resiko dengan cara yang seperti apa? Apa kita menghindari resiko atau kita mentransfer resiko kita, atau kita menahan biar kita itu tidak terkena resiko, atau termasuk pendanaan resiko, kita membayar resikonya seperti itu. Jadi dari A, B, C, D mana jawaban yang paling benar? Silakan didiskusikan dan bisa dijawab di kolom komentar. Nah, diskusi selanjutnya yaitu jelaskan kenapa resiko itu muncul. Ya, apakah di dunia ini tidak ada sesuatu yang pasti, dan jelaskan mengapa hal tersebut terjadi. Nah, ini merupakan suatu runtutan dari penjelasan slide-slide sebelumnya. Silakan didiskusikan dan bisa dikomentari atau dijawab di kolom komentar di YouTube ini ya. Nah, ini adalah sebuah kesimpulan dari sebuah pembahasan yang dari tadi kita bicarakan mengenai resiko. Jadi apa sih manajemen resiko? Yaitu ketika resiko itu dimanajemeni, otomatis ada seperangkat kebijakan, aturan-aturan atau prosedur ya yang dipunyai sebuah organisasi, itu namanya manajemen resiko. Bagaimana mengelola resiko itu sendiri ya. Karena manajemen itu ada beberapa aspek, yaitu mengelola, memonitor, dan mengendalikan resiko tersebut ya. Itu menurut SPC Weinberg ya, The Practice of Risk Management tahun 2004. Nah, tidak berhenti di situ. Manajemen resiko tingkat perusahaan yang seperti apa nih? Apa perusahaan butuh juga manajemen risiko? Ya, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya mengenai enterprise risk management.